Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan Allah kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga pada hari ini, pada hari Jumat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, kita masih dapat melaksanakan, menunaikan kewajiban kita, yakni salat fardu Jumat. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di awal khutbah ini tidak lupa khatib berwasiat, marilah kita berusaha untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa-apa yang tidak diridhoinya. Judul khutbah siang ini 5 sebab tertolaknya doa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surah Al-Mu'min ayat 60. Tetapi Bapak dan Saudara, kadangkala ada orang-orang yang telah berdoa, bahkan berulang-ulang kali doa itu dipanjatkan kepada Allah dengan hati yang khusyuk, tetapi doanya belum juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hal ini terjadi karena ia tidak menjauhi perkara-perkara
yang menghalangi terkabulnya doa tersebut, Pak dan saudara. Oleh karena itu, kita akan memaparkan beberapa penyebab tidak terkabulnya doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Apa saja itu, Pak dan saudara? Yang pertama, makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, "Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah." Dia juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian." Kemudian beliau menyebutkan, ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Ia memanjatkan doa, mengangkat kedua tangannya, seraya ia berkata, "Ya Rabbku, ya Rabbku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, maka jika kita perhatikan hadis di atas, ada berapa poin yang dapat kita telaah. Yang pertama, Pak dan saudara, bahwa orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, atau dengan bahasa lain, dia adalah seorang musafir. Seorang musafir ini siogianya adalah salah satu kondisi di mana doanya itu makbul, Pak dan saudara. Yang kedua, dia mengangkat tangannya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengangkat tangan ini adalah satu adab dalam berdoa dan menjadi satu sebab Allah mengabulkan doa bagi hambanya, Pak dan saudara. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Pemurah. Dia merasa malu jika ada seseorang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah, tetapi dia membiarkannya dengan tangan kosong tanpa membawa apa-apa. Yang ketiga, di dalam hadis yang disebutkan di atas, seorang tadi menyebut bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Dia mengulang-ulang itu, Pak dan saudara.
dan itu sangat baik. Begitulah adabnya dalam berdoa. Tetapi pertanyaannya, mengapa kata Rasulullah orang tersebut tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata Bapak dan Saudara, makanannya bersumber dari yang haram, minumannya pun demikian, pakaiannya pun demikian, dan ia tumbuh dengan mengkonsumsi dari harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berhati-hati kita apabila hari ini kita diuji dengan jabatan. Apakah jabatan kita ini menggoda kita untuk mengambil harta dari jalan yang Allah haramkan? Korupsi, mencuri, mengambil bagian yang bukan hak kita. Hati-hati Bapak dan Saudara. Juga kalau kita berdagang hari ini, berniaga, hati-hati Bapak dan Saudara. Jangan sampai terjadi kecurangan, jangan sampai kita berbuat zalim dan lain sebagainya. Ini salah satu penyebab tertolaknya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tergesa-gesa dalam berdoa dan tidak mau pula ia berdoa. Biasanya Pak dan Saudara, orang yang ingin segera dipenuhi kebutuhannya, justru dia akan menuai sebuah kegagalan. Tergesa-gesa. Sebuah kaidah mengatakan, barang siapa terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka ia akan terhalang untuk meraihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu la ahadikum ma lam ya'jal fayaqulu qad da'awtu fala aw falam yustajab li." Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Yakni ia berkata, saya sudah berdoa, tapi kenapa kok belum juga doa saya ini dikabulkan Allah? Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga Pak dan Saudara, sebab tertolaknya doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, melakukan perbuatan maksiat dan hal-hal yang diharamkan Allah. Perbuatan maksiat dan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Pak dan Saudara, adalah salah satu penghalang dari terkabulnya doa kita. Karena itulah para ulama salaf mengatakan, pengabulan doa tidak akan datang terlambat jika pintu-pintunya tidak disumbat dengan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika hendak kita berdoa Pak dan Saudara, kita dahulukan dengan istighfar. Buat apa? Agar hijab, agar dinding, agar pembatas tembusnya doa kita kepada Allah tadi akan terbuka dengan sendirinya Pak dan Saudara. Yang keempat, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikan dari apa yang disampaikan di poin sebelumnya tadi Pak dan Saudara. Jikalau maksiat itu menghalangi tembusnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka meninggalkan segala kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, ini juga adalah salah satu sebab tertolaknya doa kita. Maka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang menjadi sebab cepatnya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tidak heran Bapak dan Saudara, kalau kita melihat bagaimana orang-orang soleh terdahulu, bagaimana para ulama-ulama terdahulu, cepat sekali terkabul doanya Bapak dan Saudara, dikarenakan kesolehannya, dikarenakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya yang selalu ia jaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Pak dan Saudara, mendoakan keburukan dan memutuskan tali silaturahim adalah salah satu penyebab tertolaknya doa kita kepada Allah Ta'ala, adalah mendoakan keburukan lagi memutuskan tali silaturahim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Doa seorang hamba senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak dalam rangka berbuat dosa, ataupun memutuskan silaturahim selama ia tidak tergesa-gesa. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Inilah beberapa penghalang-penghalang yang membuat doa kita barangkali, walaupun kita telah berulang kali bermunajat kepada Allah dengan kekhusyuan, dengan ketundukan, dengan adab-adabnya, tetapi belum juga Allah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan Pak dan Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk terus-menerus berdoa. Tiada putus asa kita berharap dan optimis bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengabulkan apa yang kita pinta itu. Bapak Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan dan tambahan pengetahuan bagi kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.